Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat dalam karya ilmiah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kalimat dalam karya ilmiah, saya akan bahas mengenai kalimat. Apa sih itu kalimat? Oke, kalimat. Nah, ini ada 4 contoh yang saya berikan. Mana yang termasuk kalimat? Coba kita lihat pada kolom yang warna biru. Dasar. Apakah itu kalimat? Atau kolom yang warna kuning, saya makan. Apakah itu juga kalimat? Berikutnya ke kolom warna ungu, beneran. Apakah itu juga kalimat? Kolom warna hijau, hari sudah malam. Apakah juga itu kalimat? Oke, tepat. Yang kalimat itu ada di kolom warna biru, ungu, dan hijau. Kenapa? Karena di kolom warna biru itu dasar. Itu merupakan kalimat perintah. Lalu yang kolom warna ungu, beneran, itu kalimat tanya. Kolom warna hijau, hari sudah malam, itu kalimat pernyataan. Pak, yang dasar dan beneran, itu kan cuma satu kata. Apakah itu juga termasuk kalimat? Ya, kalimat itu diakhiri oleh tanda baca. Karena yang kolom warna kuning, saya makan, tidak diakhiri dengan tanda baca, itu termasuk frasa, belum termasuk kalimat. Selanjutnya, nah, kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri atas kata atau frasa yang mengungkapkan gagasan atau pikiran dengan diakhiri tanda baca. Nah, tanda baca ada apa saja yang mengakhiri suatu kalimat? Ada titik, tanda seru, dan tanda tanya. Titik untuk kalimat pernyataan, tanda seru untuk kalimat seru, tanda tanya untuk kalimat tanya. Unsur kalimat dalam karya ilmiah ada 5. Yang pertama subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Minimal satu kalimat dalam karya ilmiah itu mencakup subjek dan predikat. Pak, hanya subjek predikat saja sudah benar-benar. Ini ada saya contohnya. Subjek predikat, mahasiswa itu sedang belajar. Mahasiswa itu subjek, sedang belajar predikat. Contoh kedua, subjek, predikat, objek. Dia membaca jurnal. Dia subjek, membaca predikat, jurnal, objek. Subjek, predikat, pelengkap. Gita menjadi pemateri. Gita subjek, menjadi predikat, pelengkapnya pemateri. Subjek, predikat, keterangan. Mereka pergi ke perpustakaan. Mereka subjek, pergi, predikat, ke perpustakaan, keterangan tempat. Subjek, predikat, objek, pelengkap. Aksa mengirimi sastra makanan. Aksa subjek, mengirimi predikat, sastra objek yang dikirimi, pelengkapnya makanan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nana membaca artikel di gazebo. Nana subjek, membaca predikat, artikel objek, di gazebo, keterangan tempat. Subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Tari membawakan reka makalah di perpustakaan. Tari subjek, membawakan predikat, objeknya reka, makalah pelengkap di perpustakaan, keterangan. Nah, sudah mengerti ya? Selanjutnya, kalimat dalam karya ilmiah dibedakan menjadi 2 pada dasarnya, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Selanjutnya, kalimat majemuk dibedakan menjadi 2, majemuk setara dan majemuk bertingkat. Apa bedanya, Pak? Majemuk setara itu ide pokoknya hanya 1. Sedangkan majemuk bertingkat ide pokoknya lebih dari 1. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Oke, contoh kalimat tunggal. Mahasiswa Politeknik Negeri Jember sedang kuliah. Sudah 1 ide pokok. Berikutnya, kalimat majemuk setara. Dian mengambil data penelitian dan Sari menganalisisnya. 2 ide pokok. Dian mengambil data dan Sari menganalisisnya. Kalimat majemuk bertingkat. Tessa harus mengerjakan skripsi agar lulus kuliah. Loh Pak, kan subjeknya hanya Tessa. Ya, tetapi itu ada bertingkat. Kenapa? Ide pokoknya ada 2. Tessa mengerjakan skripsi. Kalau sudah mengerjakan skripsi baru lulus kuliah. Oke. Untuk memudahkan kalian, nah di sini saya menulis atau mendaftar beberapa kata hubung antar klausa untuk kalimat majemuk bertingkat. Nah, ada jenis hubungan waktu, syarat, pengandaian,
tujuan, konsepsif, perbandingan, penyebab, pengakibatan, cara, kemiripan. Nah, ini silakan dipelajari. Nanti saya unggah juga. Selanjutnya, nah, dalam karya ilmiah, kalimat yang digunakan itu harus kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu terdiri dari 5 unsur, yakni kesatuan gagasan, kesejajaran, kelogisan, kehematan, dan penekanan. Masing-masing unsur saya akan jelaskan. Kesatuan gagasan. Oke, kolom warna coklat dan warna biru. Yang kolom warna coklat bagi mahasiswa semester 1 harap berkumpul di aula. Apakah itu kalimat efektif? Bukan. Karena kalimat efektif unsur kesatuan gagasan, subjeknya tidak boleh jamak. Bagi, untuk itu bukan termasuk kalimat efektif untuk di awal kalimat. Di awal kalimat loh ya. Kalau di tengah kalimat tidak apa-apa. Jadi yang termasuk kalimat efektif yang kolom biru. Mahasiswa semester 1 harap berkumpul di aula karena subjeknya hanya mahasiswa, tidak jamak. Selanjutnya, kesejajaran. Nah, coba perhatikan kolom coklat dan kolom warna biru. Mana yang efektif? Yang kolom biru. Kenapa? Sejajar itu untuk misalnya awalannya me harus me semua, awalan pe harus pe semua, harus ber semua, akhiran an juga harus akhiran an semua. Contoh yang di kolom warna biru. Kelompok kami akan mengambil data me dari kata ambil, menganalisis awalan me dari kata analisis, menyimpulkan dari kata simpul, me semua. Berbeda dengan kolom warna coklat, mengambil, menganalisis, dan menyimpulan. Itu kurang tepat. Karena pe itu kurang tepat, kesejajaran. Bukan termasuk kalimat efektif. Oke, selanjutnya ada kelogisan. Apa itu kelogisan? Masuk akal. Bisa dinalar. Coba, ada kolom coklat dan kolom biru. Mana yang tidak logis? Yang kolom coklat. Kenapa? Coba dibaca pelan-pelan dan dihayati. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, selesailah makalah ini. Pak, logis Pak. Coba dibaca lagi. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, selesailah makalah ini. Apa sudah bisa dipikir? Nah, apa iya hanya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, makalah itu selesai? Misalnya ini, kalian ingin membuat suatu makalah karena tugas perkuliahan. Kalian hanya mengucapkan Alhamdulillah. Apa iya makalahnya selesai tanpa kalian ketik, tanpa kalian baca buku? Tidak mungkin. Harus diketik, harus baca buku juga untuk menyusun suatu makalah. Nah, berbeda dengan yang kolom biru. Puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya, sehingga makalah ini selesai. Rahmat itu bisa berhubungan dengan kesehatan, kemampuan kita untuk berpikir, dan lain sebagainya. Jadi makalah bisa selesai. Nah, itu logis. Selanjutnya, kehematan. Apa itu kehematan? Tidak boros kata. Tidak ada perulangan kata. Mana yang tepat? Ya, yang kolom warna biru. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Jember pada akhir September 2021. Pak, yang kolom warna coklat juga sama, Pak. Kan apa bedanya? Kan cuma nambah kata bulan. Oke. September itu pasti merujuk kepada bulan. Jadi tidak perlu dituliskan kembali kata bulannya. Langsung saja menggunakan September. Itu aja ya. Jadi tidak perlu. Kadang-kadang juga, misal, saya pergi ke Surabaya hari Kamis. Tidak perlu saya pergi ke Surabaya hari Kamis. Gitu aja, tidak apa-apa. Karena hari Kamis itu pasti menunjukkan hari, bukan bulan. Oke. Selanjutnya, sudah. Silakan. Untuk apa yang ingin ditanyakan atau apa yang ingin disampaikan, silakan di kolom komentar.
Oke, sekian perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.